yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air. Saya tidak ragu-ragu, Prabowo Gibran tidak ragu-ragu, kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. Yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air. Saya tidak ragu-ragu, Prabowo Gibran tidak ragu-ragu, kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. Blunder dan kata-kata kasar sepertinya sudah melekat dalam diri Prabowo ya. Memang contohnya aja udah banyak. Cuman yang saya sesalkan adalah hari ini ada kampanye akbar nih di Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Bung Karno, di mana memang hari ini adalah kampanye terakhir untuk semua paslon, baik nomor urut 01, 02 ataupun 03. Tapi ya lagi-lagi ya Prabowo ya memang gak bisa jauh-jauh dari kata blunder dan emosian. Hari ini menurut saya sangat disayangkan ketika momen akbar terbesar hari ini beliau mengatakan bahwa buat yang tidak setuju dengan makan siang gratis berarti tidak waras dan tidak cinta terhadap tanah air. Pak, emang bisa ya cinta tanah air itu diukur dari segi setuju dan tidak setujunya dengan makan siang gratis dari program Bapak? Itu sakit loh Pak, banyak orang yang di luar sana berjuang untuk nasional, untuk mengangkat setinggi-tingginya nasionalisnya. Tiba-tiba Bapak patahkan hanya karena tidak setuju dengan makan siang gratis. Emang boleh kayak gitu Pak? Itu menurut saya kurang rasional ya Pak kalau Bapak ngomong kayak gitu. Kemarin Bapak ngomong orang yang gak terima makan siang gratis itu berarti otaknya lamban. Terus sekarang Bapak bilang gak waras. Gak warasan mana sih Pak dengan ngabisin duit sebanyak itu cuman buat makan siang gratis? Kalau Bapak ngomong berarti orang yang gak setuju dengan makan siang gratis berarti gak setuju untuk menjadikan anak-anak kita pintar. Pak, sorry nih ya Pak, daripada makan siang gratis saya mending pilih untuk membangun infrastruktur pendidikan. Entah itu dari guru, entah itu dari sekolahnya dan lain sebagainya. Dana yang mau Bapak keluarkan untuk makan siang gratis itu gak sedikit loh. Itu kalau bisa dibangun buat sekolahan atau untuk menyekolahkan guru-guru biar semakin mendidik anak-anak cucu kita kelak menjadi lebih pintar tuh bisa mendidik banyak orang gitu loh Pak. Kenapa saya memilih itu? Karena makan siang gratis itu setelah kenyang ya kita bisa lapar lagi. Tapi kalau pendidikan itu bisa kita turunkan ke anak cucu kita kelak. Itu investasi pendidikan. Jadi Bapak jangan salah. Makan siang gratis itu tidak berpengaruh untuk pintar tidaknya seseorang. Gitu. Kalau mau pintar ya belajar. Menurut saya sih gitu ya. Gak tahu deh kalau Bapak kayak gimana. Terus Bapak statement terakhir Bapak mengatakan besok kalau saya jadi presiden intinya menteri yang ikut saya harus setuju dengan makan siang gratis. Berarti Bapak tidak memikirkan seberapa kompeten atau seberapa ahlinya menteri itu di bidangnya. Asalkan dia setuju makan siang gratis Bapak terima menjadi menteri kayak gitu. Kacau lah Pak Indonesia. Saya makin yakin buat gak milih Bapak. Blunder mulu. Besok itu hari ini tuh hari terakhir buat Bapak kampanye tapi Bapak blunder. Besok sudah hari tenang, Bapak mau gimana? Ih, capek deh. Kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras. Gelo pisan statement ini. Kalau gitu semua presiden dari zaman Soekarno sampai Jokowi, mereka semua mungkin tidak waras. Karena mereka tidak berpikir bahwa rakyatnya sendiri itu tidak bisa makan siang gratis. Dan tidak diberi makan siang gratis selama berapa tahun? 70-80 tahun? Presiden silih berganti, satu pun tidak ada orang pintar. Satu pun tidak ada yang waras. Semua mereka lalai, lupa bahwa rakyatnya itu harus makan gratis. Bahkan presiden terakhir ini lupa bahwa rakyat itu lapar. Lupa rakyatnya nggak makan. Sibuk bikin jalan tol, sibuk bikin kereta cepat, bikin LRT, MRT, bandara. Lupa rakyatnya lapar. Dan baru setelah 80 tahun,
presiden yang akan dipilih, semoga tidak Tuhan, jangan sampai, yaitu baru ingat, oh ternyata ini baru yang waras, yang bisa kasih makan siang gratis. Tapi sarapannya kok nggak dikasih? Makan malam nggak dikasih? Ini sangat juga nggak komplit ya. Kalau mau kasih makan, ya kasih makan seutuhnya. Sarapan, makan siang, makan malam. Jangan pelita R. Cuman hanya makan siang. Memang anak kalau bangun pagi nggak makan. Nggak sarapan. Terus kalau malam gimana? Suruh nete. Nete gimana kalau udah peot? Terus kalau ibunya nggak bergizi, nggak bisa juga kasih susu. Ya sudahlah, saya dianggap tidak waras. Ya nggak apa-apa. Karena dari statement ini, semua orang tidak mendukung program makan siang gratis adalah tidak waras, termasuk saya. Saya terima nasib saya. Tapi menurut saya, orang yang tidak waras adalah orang yang mengatakan bahwa bangsa ini, Indonesia, karena kita sekarang sudah habis kampanye kan, mau hari tenang, saya sebut bahwa Indonesia harus jadi negara mandiri. Berdiri di atas kaki sendiri. Bagaimana caranya bangsa ini bisa mandiri jikalau rakyatnya sendiri ratusan juta orang tidak bisa mandiri. Mereka tidak bisa makan, tidak bisa bekerja, nggak bisa cari makan, nggak bisa makan untuk dirinya sendiri, dan tidak bisa kasih makan ke anaknya. Apakah itu bangsa yang mandiri? Kita katanya akan bersaing dengan China, dengan Amerika, dengan Uni Eropa. Bangsanya nggak bisa makan. Cari duit aja ora iso, boro-boro bersaing. Makan aja nggak bisa, boro-boro bersaing sama bangsa lain. Di situ logikanya. Caranya harusnya, bagaimana caranya? Bangsa ini, rakyatnya bisa cari kerja, cari kesempatan, diberi kesempatan. Mereka bisa makan sendiri. Mereka bisa bertanggung jawab dan memberikan makan itu kepada anaknya sendiri. Kalau masing-masing kita ini sudah mandiri, baru kita bisa menjadi secara kolektif bangsa yang super-super mandiri, yang bisa melawan bangsa lain. Di situ logikanya. Sekarang siapa yang nggak waras? Siapa yang tidak waras? Saya sudah dicap tidak waras, sama dengan ratusan juta orang lain yang tidak mendukung program makan siang gratis. Dan saya juga bilang, selama kampanye, kenapa tidak dikasih lihat menunya itu apa? Dokter gizi harusnya ikut naik berpidato. Ya, makanannya akan dikasih ini. Nasi, susu, oke. Ayam, gurame, jengkol, kikil, rendang, lodeh, apa kek? Nilai gizinya sekian, apa nggak dikasih tahu selama kampanye? Saya tunggu juga debat capres itu mana? Apa mau dikasih makan? Contohnya mana? Nasi kotaknya seperti apa? Nggak ada. Makannya apa? Dan saya curiga ini adalah teknik terakhir untuk menuju posisi kedudukan ya untuk jadi presiden. Karena ujung-ujungnya semua peluru ini sudah digunakan dari 3 periode yang lalu kan yang gagal jadi presiden. Karena akhirnya ya udahlah, kenapa kasih makan siang gratis? Karena memang maaf, mungkin kebanyakan rakyatnya suka yang gratisan. Suka ke kondangan, kenapa suka kondangan? Mereka males kondangan. Suka kondangan karena ada makan siang gratis. Meskipun dikasih lah itu amplop 20.000, 50.000. Itu pun nggak niat. Habis itu kearisan, makan siang gratis. Hajatan, ya, ngumpul-ngumpul ramah tamah, ada makan-makan siang, ada prasmanan, karena otaknya prasmanan, otaknya itu otak gratisan. Jadi gimana caranya saya bisa menang? Ya udah, kasih makan. Anggap aja pesta setiap hari. Jadi untuk menurut saya cari suara. Saya sebagai WNI ya, dan sekarang ini adalah pidato saya terakhir ya tentang urusan ini. Dan silakan mendengar pidato saya yang tidak waras. Ya, di sana waras, gue nggak waras. Kalian bisa menilai sendiri. Tentu bagi orang-orang yang hidupnya demi perut, demi gratisan, akan menilai saya ini ODGJ. Tapi sebenarnya kita tahu siapa yang ODGJ. Kalau kita masuk ke rumah sakit jiwa, ada ODGJ nonton kita yang waras, dia bilang tuh yang nonton kita tuh ODGJ.
Tapi kita tahu sebenarnya siapa yang ODGJ. Pasti yang ada di dalam rumah sakit itu yang ODGJ. Kita cuma lihat doang, oh ternyata ODGJ kayak gitu ya. Mereka anggap kita ODGJ, kita anggap mereka ODGJ, tapi kita tahu sebenarnya siapa yang ODGJ. Salam waras, salam perubahan, dan selamat makan. Tanpa sarapan, tanpa makan malam. Kasihan deh lo. Halo Pak Prabowo, menurut saya program Anda ini tidak tepat dengan memberikan makan siang gratis kepada anak-anak sekolah ini. Menurut saya tidak tepat karena berpotensi terjadinya korupsi. Selain itu juga dana bantuan sosial seperti BLT, PKH, dan lain-lain itu dananya pasti berkurang. Bahkan ditiadakan karena dananya untuk menutupi program Anda yang Anda canangkan seperti ini dengan memberikan makan siang gratis. Itu kalau menurut saya sih mending dananya itu untuk program-program yang lebih produktif ya Pak, seperti memberikan bantuan kepada UMKM supaya roda perekonomian ini berjalan baik dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat, memberikan bantuan kepada pelatihan kerja supaya masyarakat ini bisa bekerja dengan keahliannya. Selain itu juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan merenovasi rumah yang tak layak huni ya, dengan mendirikan puskesmas di daerah-daerah. Itu masih banyak lagi lah program-program yang lebih produktif daripada memberikan bantuan makan siang gratis kepada anak-anak sekolah. Sekarang dihitung saja Pak Prabowo, jumlah anak sekolah di Indonesia ini ada berapa juta anak, dan semuanya akan diberikan makan siang gratis. Itu dananya tidak sedikit, saya yakin itu. Nah, daripada untuk program seperti itu, dan program Anda ini lebih cenderung mendidik masyarakat ini menjadi pemalas, mending ciptakan lapangan pekerjaan untuk bapaknya supaya bisa memberikan penghidupan yang layak kepada keluarganya. Ada yang kampanye makan gratis mulu, padahal gue mau nggak makan gratis juga tuh, lihat makanan gue enak. Yang lucu lagi nih, lu jangan sampai salah pilih. Kita surat Al-Fatihah ala hadhihi niyyah kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Al-Fatihah. Nah kemarin ada ulama yang bacain doa, ya Allah, Al-Fatihah. Harus kan baca Al-Fatihah, masa langsung begini? Salahnya di mana? Salahnya lu pada, ya kan? Milih presiden kagak teliti, biar teliti, ya. Ingat, yang bisa ngaji, yang bisa sembahyang, jangan nih ya, sembahyang agak bisa, itu baca doa aja, baru bilang Al-Fatihah langsung begini. Salam makan sehat ya, salam perubahan. Itu kode alam lah bro. 02 belum bertanding sudah nyusap. Coba cek kebenarannya. Itu gara-gara dia ngelihat di jis itu full, makanya dia nggak ngelihat ke depan, dia lihatnya yang kosong di belakang. 02. Lucu 02 ini. Aduh, bantu kawannya, bantu angkat dulu bro, angkat. Nanti 2029 baru bangun lagi ya. Sekarang sudah jatuh, jadi baik-baiklah sana. Nyaksikan nanti Anies Rashid Baswedan dilantik 2024 ya, 14 Februari. Coblos number 1. Ya sebenarnya gue sadar sih, menertawakan atau menari-nari di atas luka itu dosa.
Tapi gue nggak bisa nggak ketawa. Sorry ya.